Desa Jatian, Desa Pakusari Kabupaten Jember, Jawa Timur, lahirlah seorang pendekar sekaligus pahlawan kemerdekaan Indonesia. Orang menyebutnya dengan nama panjang Burah atau Bura, yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk senjata. Dia lahir di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, sekitar 10 km ke arah timur dari pusat kota Jember, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kalisat dan Mayang. Sebelum ada pemekaran kecamatan, Desa Jatian menjadi bagian dari Kecamatan Kalisat. Pria yang lahir sekitar 45 tahun sebelum Indonesia merdeka ini tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Kesohor memiliki ilmu kanuragan, kebal senjata tajam, dan senjata api. Bura muda ikut berkiprah berjuang memerdekakan Republik tercinta ini, meski hanya bermodalkan senjata celurit. Karena keberanian dan wibawanya, pemuda yang tumbuh menjadi pemuda tegap dan gagah ini dipercaya menjadi pimpinan Laskar Rakyat di wilayah Kecamatan Jember Utara, seperti Kecamatan Mayang, Kecamatan Kalisat, dan Kecamatan Ledokombo. Konon karena keberanian dan kesaktiannya dalam masa perjuangan kemerdekaan, Bura sering menghadapi sekelompok musuh hanya seorang diri dengan senjata celurit yang biasa dibawa kemana-mana. Dia tidak mempan ditembak, meski diberondong senjata api, dia tidak mengalami cedera. Ulah Bura ini sering membuat pusing penjajah kala itu. Dia paling disegani rakyat dan orang paling dicari Belanda di Desa Jatian. Hal senada disampaikan tokoh masyarakat dan pengasuh pesantren terbesar di Kecamatan Pakusari, K.H. Muhammad Hafidz Ziholis. Cerita kepahlawanan Bura sudah menjadi legenda rakyat Kecamatan Pakusari, bahkan di Kabupaten Jember bagian utara. Mendengar kesaktian dan keberanian Bura, menyulut semangat rakyat untuk bergabung, berjuang untuk kemerdekaan. Tentunya hal ini membuat resah Belanda, sehingga mereka tidak tinggal diam untuk menangkap Bura, baik dalam keadaan hidup atau mati. Bura sudah sangat kesohor, terutama di 3 kecamatan Jember Utara, yakni Kecamatan Pakusari, Kalisat, dan Kecamatan Mayang. Bura dikenal sebagai pemimpin Laskar Rakyat karena dia bukan anggota kesatuan TNI. Dendam kesumat Belanda terhadap Bura, mengenal sosok Bura, pahlawan asal Jember, yang kebal senjata dan diincar Belanda. Meski penjajah Belanda telah terusir dari Indonesia dan berganti dengan penjajahan Jepang, setelah Indonesia merdeka, Belanda tetap tidak melupakan Bura. Hal ini terbukti setelah terjadi agresi militer Belanda kedua. Pasukan Belanda berhasil masuk ke Jember Utara. Bulan Juli tahun 1947, orang yang pertama kali yang dicari adalah Bura. Pada 26 Maret tahun 1948, Bura berhasil ditangkap secara licik pada usianya yang ke-50 tahun. Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan, Polri dan TNI FKPP Kecamatan Pakusari, Buang Mujiono, menceritakan bahwa Bura adalah teman ayahnya. Dia dibunuh secara sadis oleh Belanda. Pria yang dipanggil Buang ini menjelaskan, Muhammad ayahnya berhasil menghindar dari sergapan Belanda kala itu. Sebab, sesuai cerita ayahnya, Bura adalah target utama karena sosok yang paling dicari Belanda. Bura akhirnya tertangkap pasukan Belanda Detasemen Mayang yang dipimpin Sergeant Major Panjang Sapteno, setelah Belanda menyusupkan mata-mata ke dalam Laskar Rakyat di Desa Jatian. Bura tertangkap dan diarak keliling Kecamatan Kalisat hingga kembali ke Desa Jatian. Beliau ditangkap setelah dikhianati oleh orang pribumi sendiri.
yang menjadi mata-mata Belanda. Untuk menghentikan perlawanan Boera yang sudah terkenal kebal semua jenis senjata, maka Belanda menyandera ibunya. Karena yang disandera adalah sang ibu, maka Boera harus merelakan nyawanya dan menceritakan kelemahannya. Tepat 26 Maret tahun 1948, pahlawan Boera akhirnya gugur dengan dibakar hidup-hidup hingga menjadi abu di pinggir Sungai Jatian. Cerita terbunuhnya Boera secara tragis oleh Belanda masih melekat di hati rakyat Jatian. Untuk mengenang jasa-jasanya, teman seperjuangan Boera almarhum Pak Basri membuatkan monumen Boera di sekitar tempat pembakaran Boera di pinggir sungai Desa Jatian. Oleh karena itu, di sana sudah berdiri bangunan berbentuk kubus dan tugu bertuliskan Monumen Boera. Tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober tahun 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui kerapatan besar pemuda Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia, sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, Kongres Pemuda tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres Muhammad Tabrani tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Menurutnya, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia.